Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'd, apa kabar anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan? Alhamdulillah, pada video kali ini kita bisa melanjutkan pelajaran kita pendidikan kemuhammadiyahan untuk anak-anakku sekalian yang kelas 4. Sebelum itu, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya, dan juga Bapak ingatkan untuk agar buku-bukunya jangan dicampur-campur ya. Untuk buku kemuhammadiyahan 1, bahasa Arab 1 ya. Kalau yang lainnya juga begitu ya. Ya, jadi di video kemarin kita telah mempelajari tentang seragam dan atribut Ikatan Pelajar Muhammadiyah atau IPM. Nah, jadi nanti bagi yang belum nonton, Bapak akan tampilkan videonya di sini ya, di pojok sebelah kanan sini untuk yang nonton di YouTube. Nah, jadi nanti ada videonya di sini, silakan diklik. Kemudian lanjut daripada itu, nah, sebagai seorang pelajar Muhammadiyah, haruslah kita menjadi pelajar Muhammadiyah yang baik, yang bisa dibanggakan. Ya, bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi pelajar Muhammadiyah yang dibanggakan? Yaitu kita bisa melaksanakan apa yang ada di dalam janji pelajar Muhammadiyah. Ya, jadi tema kita hari ini adalah janji pelajar Muhammadiyah. Jadi janji pelajar Muhammadiyah ini dibuka atau diawali dengan syahadat. Ya, 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya rasulah. Ya, jadi diawali dengan 2 kalimat syahadat dan doa meminta keridhaan kepada Allah. Nah, biasa juga kita baca untuk sebelum belajar ya, bisa juga. Jadi ini doa minta keridhaan Allah. Kemudian lanjut, kami pelajar Muhammadiyah berjanji: 1. Berjuang menegakkan ajaran Islam. 2. Hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru. 3. Bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. 4. Bekerja keras, mandiri dan berprestasi, rela berkorban dan menolong sesama, siap menjadi kader Muhammadiyah. Ya. Jadi misalkan pada umumnya mengucapkan janji itu, ikrar itu di depan banyak orang, kemudian kita menegakkan kepala. Ya, bayangkan ya, menegakkan kepala, kemudian meletakkan tangan kanan kita biasanya di dada sebelah kiri. Kemudian kita berikrar atau mengucapkan janji. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Kami pelajar Muhammadiyah berjanji: 1. Berjuang menegakkan ajaran Islam. 2. Hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru. 3. Bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. 4. Bekerja keras, mandiri dan berprestasi. 5. Rela berkorban dan menolong sesama. 6. Siap menjadi kader Muhammadiyah dan bangsa. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu mengucapkannya. Bayangkan di hadapan banyak orang. Ya, walaupun itu tidak bisa kita lakukan sekarang karena tidak bisa kumpul-kumpul ya, tidak bisa buat acara-acara yang besar. Biasanya ini dikerarkan pada pelantikan ya, pelantikan pelajar Muhammadiyah seperti begitu ya. Nah, kemudian daripada itu, janji itu haruslah ditepati atau dalam hal ini direalisasikan. Contoh realisasi dari tiap-tiap janji ini, ada 6 janji yang ada di dalam janji pelajar Muhammadiyah ini. Bapak akan berikan beberapa contoh mulai dari janji yang pertama sampai janji yang ke-6. Jadi pengamalannya
atau bentuk realisasinya dari janji-janji tadi. Ya, yang pertama, berjuang menegakkan ajaran Islam. Bentuk realisasinya ya bisa menegakkan sholat tepat waktu, melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar, ya itu secara umumnya ya. Apa itu melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar, Pak? Itu amar ma'ruf itu mengajak kepada yang kebaikan, nahi mungkar itu mencegah kepada yang keburukan. Ya, kemudian yang kedua, hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru. Itu bisa dilaksanakan dengan menaati perintah orang tua, membantu meringankan pekerjaan rumah. Seperti apa? Misalkan bantu ibu menyapu, bantu ibu cuci piring, bantu ayah ke kebun. Itu termasuk daripada membantu meringankan pekerjaan rumah dan menaati peraturan sekolah ya. Lanjut daripada itu, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Ya, rajin membaca biar tidak semua buku dibaca, setidaknya buku yang pelajaran di sekolah itu dibaca. Ya, itu sudah lebih dari cukup. Ya. Oke, kemudian disiplin ya, disiplin kalau dikasih tugas dikirim secepatnya, jangan ditunda-tunda ya, disiplin. Disiplin itu sebenarnya apa, Pak? Ya, disiplin itu sebenarnya sama dengan melakukan hal-hal yang kita tidak sukai tapi untuk kebaikan kita. Jadi kurang lebih begitu. Saya tidak suka ini kerja PR, tapi ini untuk kebaikan kita. Itu disiplin itu. Seperti itu. Kita tidak suka tapi kita harus melaksanakan untuk kebaikan kita. Makanya itu disebut disiplin. Seperti itu ya. Katakanlah anak-anakku tidak suka mengerjakan PR, tapi kalau suka ya alhamdulillah, lebih bagus lagi. Kemudian bekerja keras, ya, jadi pantang menyerah kalau ada masalah-masalah dihadapi, baik itu di sekolah, di rumah, di mana-mana saja boleh. Kemudian kewajibannya seperti yang Bapak sebutkan tadi ya, mungkin sholat itu termasuk juga kewajiban ya, belajar dalam artian segala hal ya. Pelajaran bukan hanya kemuhammadian, bukan hanya bahasa Arab, tapi juga pelajaran yang lain. Dan harusnya tetap dan pastinya sungguh-sungguh dalam belajar ya. Kemudian rela berkorban dan menolong sesama ya. Jadi kadang kita itu sudah berusaha keras, sudah rajin ini, tapi ada yang terasa kurang di dalam hati itu. Hati terasa gelisah. Itu mungkin kita kurang menolong, kurang bersedekah, kurang membantu orang lain. Jadi kesenangan itu yang kurang dari diri kita. Jadi coba kita bantu orang lain, insya Allah kita akan merasakan itu lebih tenang. Oke. Dan yang terakhir itu siap menjadi kader Muhammadiyah. Apa maksudnya atau bagaimana pengamalannya? Yaitu menyadari diri sebagai calon generasi penerus yang akan datang. Jadi berarti anak-anak sekalian ini semuanya insya Allah jadi orang-orang hebat semuanya. Jadi untuk menjadi orang hebat itu kita perlu menyadari kita harus apa. Jadi orang hebat itu kan pasti harus bisa jadi contoh, harus banyak pengetahuannya, luas pengetahuannya ya, tidak sempit pemikirannya dan lain sebagainya, mentalnya bagus ya. Begitu. Jadi harus menyadari karena akan tidak selamanya orang-orang yang sudah tua itu di sana, pasti suatu saat nanti kita yang akan menggantikan atau anak-anakku sekalian yang akan menggantikan. Ya, seperti itu ya. Insyaallah Bapak rasa sudah cukup jelas. Kemudian ada beberapa seperti biasa, ada pertanyaan yang Bapak berikan. Ada 3 ya. Ada berapakah jumlah janji yang disebutkan dalam janji pelajar Muhammadiyah? Nomor 2, diawali dengan apakah janji pelajar Muhammadiyah? 3, tuliskan contoh pengamalan dari janji pelajar Muhammadiyah. Yang pertama yaitu berjuang menegakkan ajaran Islam. Apa contoh pengamalannya? Nomor 3. Jadi ada 3 nomor untuk anak-anak sekalian, silakan dikerjakan. Sekian Bapak rasa. Sekian dan terima kasih. Mari kita akhiri pelajaran kita dalam video ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.